Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pujiati Rohmah, mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, langsung saja. Di sini kita akan belajar mengenai interaksi individu dan alam. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih lingkungan hidup itu. Jadi lingkungan hidup adalah keseluruhan unsur atau komponen yang berada di sekitar individu yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan individu yang bersangkutan. Nah, selanjutnya dalam lingkungan hidup itu terdapat dua unsur, yaitu unsur biotik atau unsur hayati. Yang mana dalam unsur hayati ini adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas semua makhluk hidup yang terdapat di bumi, seperti manusia, kemudian ada tumbuhan, kemudian juga ada hewan. Yang mana unsur hayati ini atau unsur biotik ini saling berhubungan satu sama lain dan membentuk jalinan mulai dari yang sederhana sampai yang sangat rumit sekalipun. Kemudian di unsur yang selanjutnya yaitu adalah unsur abiotik atau unsur fisik. Nah, unsur fisik atau unsur abiotik ini adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tak hidup seperti air, kemudian ada tanah, kemudian ada kelembapan udara, ada sinar matahari, dan lain-lainnya. Nah, fungsi unsur abiotik ini dalam lingkungan hidup adalah sebagai media untuk berlangsungnya kehidupan. Sebagai contoh air. Air itu diperlukan tumbuhan untuk mengalirkan zat-zat makanan. Dan air juga diperlukan oleh manusia untuk mereka minum, kemudian ada yang digunakan untuk mencuci, dan untuk memasak, dan lain sebagainya. Kemudian kalau matahari itu yang merupakan sumber utama yang diperlukan oleh tumbuhan untuk mengolah makanannya, misalnya dalam proses berfotosintesis. Kemudian dalam lingkungan hidup ini tidak luput dari masalah kerusakan dari berbagai kerusakan lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Misalnya terjadinya letusan gunung berapi. Nah, peristiwa letusan gunung berapi ini terjadi akibat endapan magma atau cairan yang berada di dalam perut bumi, di dalam lapisan bumi yang didorong keluar oleh gas-gas yang bertekanan tinggi. Kemudian kerusakan lingkungan hidup yang kedua yaitu banjir. Nah, banjir ini itu sering kita temui, sering kita jumpai, entah itu dari berbagai berita apapun, itu selalu yang namanya Indonesia itu selalu terkena dampak banjir. Nah, banjir ini meskipun bisa dikatakan sebagai gejala alam murni, namun banjir ini juga merupakan kerusakan lingkungan hidup yang bisa disebabkan oleh manusia. Karena misalnya karena pengundulan hutan, kemudian resapan air yang berkurang, dan timbunan sampah yang menyumbat aliran air, dan lain-lain. Kemudian kerusakan lingkungan hidup yang selanjutnya yaitu adalah angin puting beliung. Nah, angin puting beliung ini merupakan pusaran angin kencang dengan kecepatan kurang lebih 120 km per jam. Nah, fenomena ini itu disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Nah, angin puting beliung ini sering terjadi di daerah wilayah tropis antara garis balik utara dan selatan. Kemudian, kerusakan lingkungan hidup yang selanjutnya yaitu gempa bumi.
Nah, di gempa bumi ini merupakan peristiwa bergetar atau bergoyangnya permukaan bumi yang disebabkan oleh pergerakan gerak bumi atau yang disebut dengan lempeng tektonik dan mengakibatkan perubahan letak permukaan tanah itu secara signifikan dari posisi semula sehingga berubah yang nantinya dalam gempa bumi ini juga akhir-akhir ini tuh sering terjadi, terutama yang kemarin di wilayah Malang katanya juga sepertinya terkena dampak gempa dari letusan api Gunung Semeru yang terjadi erupsi. Kemudian kerusakan lingkungannya selanjutnya yaitu tsunami. Nah, tsunami ini merupakan serapan atau arti dari atau kata dari bahasa Jawa, yaitu su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Jadi secara harfiah itu tsunami itu adalah ombak besar di pelabuhan. Nah, fenomena ini itu berakibat dari gempa bumi yang sangat kuat dan berasal dari dasar laut dengan kedalaman pusat gempa itu kurang lebih 30 km. Kemudian kerusakan lingkungan hidup karena aktivitas manusia. Nah, jadi dalam keseharian ini tuh sebenarnya manusia itu yang paling sangat berperan, sangat berpengaruh dalam kerusakan lingkungan hidup. Karena contohnya saja dengan adanya penebangan hutan liar yang sehingga menyebabkan banjir, kemudian terjadinya penumpukan sampah yang nantinya juga akan menyebabkan banjir dan yang lain-lainnya. Kemudian terdapat juga pencemaran udara karena banyaknya pabrik yang berdiri sehingga menyebabkan banyaknya cerobong asap yang mulai mengumpul di udara sehingga udara itu mulai tercemar. Kemudian terdapat juga pencemaran air. Pencemaran air ini bisa disebabkan karena hasil buangan limbah dari pabrik juga. Nah, kemudian untuk upaya pelestariannya agar bumi kita ini selalu sehat, selalu terjaga, agar meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan. Bisa dengan cara menanam pohon atau melakukan reboisasi, kemudian mengambil sampah-sampah atau barang bekas yang kemudian dengan barang bekas itu kita olah dengan kreativitas kita sehingga mampu menghasilkan nilai barang yang berkualitas yang mempunyai nilai tinggi. Nah, kemudian sumber daya alam. Selanjutnya yaitu sumber daya alam itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini juga terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Jadi dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini itu dalam sumber daya alam hayati itu sumber daya alam itu yang ada di permukaan bumi dan yang berasal dari makhluk bumi. Nah, ciri utama dari sumber daya alam hayati ini adalah tumbuh, kemudian bisa berkembang biak, bernafas, bergerak, dan membutuhkan makanannya. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sedangkan dari sumber daya alam non-hayati itu merupakan sumber daya alam yang berada di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi namun tidak hidup. Contohnya ada tanah, kemudian air, dan udara. Nah, selanjutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini
maksudnya sumber daya alam yang tidak dapat didaur ulang atau jika dikonsumsi secara terus-menerus maka dia akan habis. Dan manusia itu tidak mampu membuat sumber daya alam ini atau memperbanyak keberadaan sumber daya alam ini. Contohnya besi. Manusia itu tidak bisa membuat besi, tapi bisa mengolah besi tersebut kembali yang tidak dipakai menjadi benda-benda yang bisa digunakan oleh manusia. Nah, kemudian terdapat juga interaksi individu dengan individu dan alam. Yang pertama yaitu ketergantungan pada lingkungan. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia itu sangat bergantung pada alam. Manusia itu masih sangat membutuhkan alam, masih sangat membutuhkan lingkungan untuk bisa bertahan hidup. Kemudian interaksi yang kedua yaitu adaptasi dengan lingkungan. Karena manusia itu dapat menciptakan sistem canggih sehingga misalnya dengan mesin penghangat ruangan itu dapat membantu untuk mengatasi dinginnya suhu udara yang ada pada daerah tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu modifikasi lingkungan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan manusia sendiri itu, manusia juga mempunyai tujuan dan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Misalnya dengan membuka lahan pertanian, untuk dibangunnya rumah, kemudian sehingga yang dapat mengubah lingkungan tersebut menjadi lingkungan yang industrialisasi dan pembangunan yang lainnya. Baik, sekian, terima kasih penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.